Yo 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 yo. Apa ini kurang gaul juga aku sama Fashion Week. Oke, Teteh apa Ya, kabar? alhamdulillah baik, masya Allah. Oke, ini Ya, sejak Ayahanda tercinta meninggalkan keluarga dan Teteh, aku lihat masih sering mengunjunginya bersama suami ya Teh. iya alhamdulillah kan deket ya. Makin gak dikunjungi nanti saya diomelin sama bapak saya. Alhamdulillah sih. Turun dikit. Oke. Oh naikin, maaf nih. Oh malah naikin, oke sorry. Ya alhamdulillah masih ya berdoa setiap saat pasti namanya sama orang tua ya. Kalau untuk ibu sendiri bagaimana Teh kondisinya? Ibu ya alhamdulillah baik, terus ya dengan kesibukan-kesibukan ibu lah kembali seperti dulu gitu. Oke, ini kan Teteh kan lagi sibuk banget ya, menyempatkan hadir di Papri. Nah ini buat Teteh Papri ini apa sih Teh? Iya ini organisasi dari profesi musik yang baik ya, maksud aku semua genre, semua kalangan gitu ada di sini, mulai dari pelaku musiknya kah, pencinta musiknya kah, itu ada di sini, dan all genre pun ada di sini, dan ini juga menjadi tempat buat kita semua untuk ada aspirasi kah, atau ada info yang baik kah, untuk berkumpul di organisasi. Buat aku ini bermanfaat buat kita ya, sebagai musisi bergabung dalam satu wadah organisasi, dan itu organisasi kita, ibaratnya organisasi musik. Untuk Teteh ada peran aktif juga di Papri Teh. Untuk saat ini ya enggak sih, aku nggak berperan aktif, tapi ya dalam banyak hal apa yang bisa aku bantu dan bisa berpartisipasi insya Allah. Teh, terkait ini sekarang kan lagi marak Citayam Fashion Week ya. Mm-mm. Tadi kan Pak Menteri juga bilang sih kalau bisa memang jika dipindahkan Citayam Fashion Week ada unsur musik juga karena kan ada musik tampan. Teteh sendiri setuju gak sih Teh? Menurut aku benar ya, dalam banyak hal musik itu menjadi bagian dalam kegiatan, mau itu formal ataupun informal. Jadi apalagi fashion dan musik itu sangat berkesinambungan. Jadi kalau berlenggak-lenggok tanpa musik, sepertinya kurang seru, kurang dapat gregetnya gitu. Jadi musik itu kan mempengaruhi mood atau mempengaruhi bagaimana penampilan dari si orang yang memperagakannya gitu. Ini juga street kan, artinya ini benar-benar dari masyarakat, jadi pasti musiknya juga akan menyesuaikan. Jadi memang sebenarnya antar fashion dan musik itu satu hal yang saling berkolaborasi atau ada sinerginya lah gitu. Saling mengenergikan satu sama lain. Nah untuk dangdut sendiri bisa nggak sih Teh kira-kira kalau menurut Teh untuk di acara-acara fashion seperti itu? Menurut aku sih semua genre bisa ya. Memang mungkin disesuaikan konsep, semua kembali ke konsep. Kita kembalikan lagi ini baju mau ngapain, konsep acara mau apa, musiknya butuhnya apa. Ya aku rasa semua genre musik itu bisa jadi bagian gitu. Jadi nggak ada pengkotakan. Kalau aku melihatnya ya. Jadi sesuai kebutuhan lah. Gitu. Ini kan banyak ya artis yang ikut terlibat show di Citayam Fashion Week dengan Ya. berbagai macam gitu. Nah Teteh sendiri melihat hal itu gimana? Adanya Citayam Fashion Week menurut Teteh gimana sih Teh? Ya, aku sih melihat hal yang positifnya ya gitu, kegiatan yang sifatnya dari masyarakat gitu ya, dari anak muda sekarang gitu kan banyak variannya itu, dan salah satunya ada Fashion Week yang ternyata viral, dan itu membuat banyak orang tergerak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ini kan fashion ya. Dan jadi aku ngelihat gerakan ini tiba-tiba jadi berpengaruh ke tempat-tempat lain gitu, ke Indonesia khususnya. Itu kan hal yang positif ya, berekspresi akan fashion, berekspresi akan bentuk yang positif di lahan di tempat itu. Aku sih pengennya ngeliat ini sesuatu yang positif, biarkan mereka berekspresi positif, memang perlu diatur aja, itu aja sih. Heeh. Nah ini sekarang tentang anak kabarnya bagaimana Teh? Anakku kabarnya baik, lagi sibuk banget sama kerjaannya, jadi ya paling kita berkabar-kabar kalau ada waktunya ketemu, ya kita ketemu gitu. Sempet ada kabar bener nggak sih Om Karni ingin punya anak dari Teteh? Bukan sempat lagi, emang bener. Jadi kalau Carly itu masih pengen punya baby ya, dia pengen punya anak perempuan karena anaknya dua laki-laki. Jadi aku sih seneng aja laki perempuan, cuman memang mungkin ya, aku melihat usiaku, rasanya sih harus program. Natural itu mungkin agak susah, aku pahami itu. Jadi nanti kita sempat ngobrol bahwa yuk kita coba program yuk gitu. Siapa tahu programnya ini direstui Allah gitu. Ya udah, kita pikir-pikir, masih berpikir-pikir untuk program, tapi kalau logikanya memang harusnya periksa dan program. Rencana kapan Teh untuk melakukan
akan program? Ya, kapan ya? Nanti kita obrolin deh gitu. Tapi aku bilang sih sempat kemarin di 1-2 bulan yang lalu aku bilang kalau emang mau program kita siap-siap. Artinya dalam banyak hal kita harus siapin gitu ya. Punya anak di usia yang seperti aku saat ini dan Carly juga kan juga sudah dewasa. Artinya persiapan itu gak cuma pengen punya anak, tapi kedepannya harus bagaimana persiapan seperti apa itu harus dipikirin. Dan yang paling penting lagi adalah kesehatan. Jadi itulah yang kita coba obrolin dulu. Kalau ngerasa secara kesiapan kita sebagai orang tua secara materi dan non materi siap ya kalau Tuhan ngasih ya insya Allah. Oke. Nah, dari Dira sendiri setuju nggak sih kalau misalkan punya adik lagi gitu? Dira sih bebas ya, maksudnya memberikan kebebasan terserah mama, kalau mama mau sih nggak apa-apa. Jadi dia nggak usah atau apa enggak. Jadi terserah mama enak, menurut mama baik, Mama Carly ya udah Dira terima aja gitu. Tapi kalau aku lihat Teteh tuh sampai sekarang tuh masih awet muda loh Teh. Ah serius? Masih. Udah, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, insya Allah. Dari Insya Allah. lihatnya gimana sih Teh? Apa ya? Aku sih cuman nggak bersyukur aja. Terus yang pasti dirawat aja. Jadi sesuatu itu memang harus disyukuri dan dirawat. Ya kita kan punya versi merawat masing-masing. Itu aja sih sebenarnya, lempang-lempang aja, luas-luas aja gitu, yang bersyukur aja sih paling enak. Tapi ini masih kayak anak kuliah loh. Masya Allah masa udah punya anak, udah kuliah lagi naik udah kelar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa sih kiat ini dari Teteh mungkin khusus gitu dari TIK mungkin buat berbagi ke pemirsa Indosiar? Apa ya Mbak, aku sih so far ya sangat basic gitu. Aku orang yang juga merawat itu penting buat aku ya. Apa ya, merawat itu kan banyak hal ya yang bisa dilakukan gitu. Selain tetap berdoa dan bersyukur sama Tuhan, karena mintanya sama Tuhan gitu. Mau diapa-apain kalau Tuhan nggak ngasih juga nggak diridoin. Cuman paling penting adalah aku sih cuma ngeliatnya bahwa kita bersyukur dan merawat itu doang Mbak. Ya ke salon iya, maksudnya perawatan iya gitu. Tapi emang aku tipe orang yang nggak berani suntik sana suntik sini. Bahwa laser itu aku oke gitu. Bicara perawatan yang fisik ya gitu. Terus olahraga itu penting buat aku saat ini. Setelah menikah pun aku ngeliat suami aku banyak memberikan hal positif. Olahraga, perawatan, air putih utama. Udah sih Mbak, bersyukur, udah itu doang sih. Bingung mau apa, tapi alhamdulillah kalau dibilang bersukses untuk menjaga ya alhamdulillah gitu. Oke Kak, Teh boleh minta greetingnya, saksikan Hot Kiss setiap Rabu dan Kamis hanya di Indosiar. Hot Kiss Rabu dan Kamis hanya di Indosiar. Oke. Pemirsa, saksikan Hot Kiss setiap Rabu dan Kamis hanya di Indosiar. Selamat bertugas. Sampai sore. Makanya. Langsung syuting juga nih. Oh. Finalnya apa sih, Rising ya? Oh iya, TV sebelah. Jadi sebelah belum.